Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Rea Dwi Andini dengan NIM 200641111 dan teman saya Reski Miranda Nisfa dengan NIM 20064111060. Kali ini kami akan membawakan materi tentang strategi pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif adalah salah satu pembelajaran yang berdasarkan pada paham konstruktif. Menurut Slavin, pembelajaran kooperatif adalah suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dan bekerja dalam kelompok-kelompok kecil secara kolaboratif yang anggotanya 4-6 dengan struktur kelompok heterogen. Beberapa poin definisi strategi pembelajaran kooperatif yaitu pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara standar menciptakan interaksi yang silih asih sehingga super pembelajaran bagi siswa bukan hanya guru dan buku ajar, tetapi juga sesama siswa. Pembelajaran kooperatif adalah sistem pembelajaran yang memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja sama dengan sesama siswa dalam tugas-tugas yang terstruktur, dan dalam sistem ini guru bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran kooperatif adalah pembelajaran yang secara standar dan sistematis mengembangkan interaksi yang silih asih, dan silih asuh antar sesama. 4 unsur penting dalam strategi pembelajaran kooperatif. 1. Ada peserta dalam kelompok. 2. Ada upaya belajar kelompok. 3. Ada aturan kelompok. Dan 4. Ada tujuan yang harus dicapai. Peserta adalah siswa yang melakukan proses pembelajaran dalam setiap kelompok belajar. Mengelompokkan siswa bisa ditetapkan berdasarkan beberapa pendekatan, diantaranya pengelompokan yang didasarkan atas minat dan bakat siswa, pengelompokan yang didasarkan atas latar belakang kemampuan pengelompokan yang didasarkan atas baik campur ditinjau dari minat maupun campuran ditinjau dari kemampuan, pendekatan ditunjukkan untuk mempertimbangkan tujuan dan pembelajaran tersebut. Aturan kelompok adalah segala sesuatu yang menjadi kesepakatan semua pihak yang terlibat, baik siswa sebagai peserta didik maupun siswa sebagai anggota kelompok. Upaya belajar adalah segala sesuatu aktivitas siswa yang meningkatkan kemampuannya yang telah dimiliki maupun meningkatkan kemampuan baru, baik kemampuan dalam aspek pengetahuan, sikap, maupun keterampilan. Aspek tujuan dimaksudkan untuk memberikan arahan, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Salah satu strategi dari model pembelajaran kelompok adalah strategi pembelajaran kooperatif. 2 alasan menurut Slavin menggunakan strategi pembelajaran kooperatif adalah beberapa hasil penelitian membuktikan bahwa penggunaan pembelajaran ini dapat meningkatkan prestasi belajar siswa sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial, meningkatkan harga diri dan sikap menerima kurangan diri dan orang lain. Alasan kedua adalah dapat merealisasikan kebutuhan siswa dalam berpikir, memecahkan masalah, dan mengintegrasikan pengetahuan dengan keterampilan. Pembelajaran kooperatif merupakan model pembelajaran dengan menggunakan sistem pengelompokan tim kecil antara 4-6 orang yang berbeda latar belakang. SPK mempunyai 2 komponen utama, yaitu komponen tugas kooperatif dan komponen instruktur sistem kooperatif. Jadi hal yang menarik dari SPK adalah harapan selain memiliki dampak pembelajaran yaitu merupakan peningkatan prestasi belajar, peserta didik juga mempunyai dampak miring seperti relasi sosial penerima terhadap peserta yang dianggap rendah, harga diri, dan lain-lain. Perspektif motivasi artinya bahwa penghargaan yang diberikan kepada kelompok memungkinkan setiap anggota kelompok akan saling membantu. Perspektif sosial artinya saling membantu. Refleksi sosial artinya bahwa melalui kooperatif setiap siswa akan saling membantu dalam belajar karena mereka menginginkan semua anggota kelompok memperoleh keberhasilan. Perspektif pengembangan kognitif artinya bahwa dengan adanya interaksi antara anggota kelompok dapat mengembangkan prestasi siswa untuk berpikir mengolah berbagai informasi. Karakteristik pembelajaran kooperatif. 1. Didasarkan pada manajemen kooperatif. 2. Kemauan untuk bekerja sama. 3. Ada pembelajaran secara tim. 4. Keterampilan bekerja sama. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Reski Miranda Nisfa. Dipersilahkan.
Ya, terima kasih Radio Andini atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Rezkia Miranisfa selaku dari perwakilan kelompok 10 juga akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi pembelajaran kooperatif. Kali ini mengenai model pembelajaran kooperatif tipe Learning Together LT. Nah, Slavina pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa David dan Roger Johnson dari Universitas Minnesota mengembangkan model Learning Together dari pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, terdapat kelompok-kelompok yang menerima satu lembar tugas, menerima pujian dan penghargaan berdasarkan hasil kerja kelompok. Nah, model ini menekankan 4 unsur utama, yakni yang pertama, tanggung jawab individual, di mana para siswa memperlihatkan bahwa mereka secara individual itu mampu menguasai materinya. Nah, yang kedua, kemampuan interpersonal dan kelompok kecil, di mana para siswa diajari mengenai sarana-sarana yang efektif untuk bekerja sama dan mendiskusikan seberapa baik sih mereka tuh dalam bekerja sama dan mencapai tujuan merekanya. Lalu yang ketiga adalah interaksi tatap muka, di mana para siswa bekerja dalam kelompok-kelompok yang beranggotakan 4-5 siswa. Selanjutnya, interdependensi positif, di mana para siswa bekerja sama untuk mencapai satu tujuan dalam berkelompok. Nah, pada pembelajaran kooperatif tipe Learning Together ini, setiap kelompok diharapkan bisa membangun dan menilai sendiri kinerja mereka. Masing-masing kelompok harus bisa memperlihatkan bahwa kelompok mereka lah yang baik dalam segala hal, seperti hal diskusi, hal mengerjakan soal. Nah, setiap anggota ini harus memiliki tanggung jawab atas hasil yang mereka peroleh. Jadi, jika hasil mereka belum maksimal atau lebih rendah dari kelompok lain, maka mereka wajib atau mereka harus meningkatkan lagi kinerja kelompoknya. Nah, teknik selanjutnya ini pada teknik mengajar jigsaw yang dikembangkan oleh Armstrong sebagai metode cooperative learning. Teknik ini bisa digunakan dalam pengajaran membaca, menulis, mendengarkan, dan juga berbicara. Pendekatan ini bisa pula digunakan dalam beberapa mata pelajaran seperti ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, matematika, agama, dan juga bahasa. Selanjutnya, tinggal dua tamu. Choose Stay, Choose Try ini dikembangkan oleh Spencer Kagan tahun 1992. Dapat digunakan bersama dengan teknik kepala bernomor. Bisa digunakan dalam semua mata pelajaran dan untuk semua tingkatan usia anak didik. Memberi kesempatan kepada kelompok untuk membagikan hasil dan informasi dengan kelompok yang lain. Selanjutnya, make a match, mencari pasangan. Teknik metode pembelajaran make a match atau mencari pasangan ini dikembangkan oleh Lorna Koren pada tahun 1994. Salah satu keunggulan dari teknik ini adalah siswa mencari pasangan sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Bisa diterapkan untuk semua mata pelajaran dan tingkatan kelas. Tim Productivity. Dinamakan tim productivity karena setiap kelompok diminta untuk berkreasi atau menciptakan sesuatu. Misalnya, guru meminta siswa berkelompok untuk menulis sebuah esai, mengerjakan tugas, mendaftarkan solusi-solusi alternatif tentang masalah tertentu, atau menganalisis puisi. Semua hal yang dilakukan oleh setiap kelompok haruslah berbentuk produk, baik itu abstrak maupun konkret. Untuk memastikan adanya tanggung jawab individu, guru dapat memberikan peran atau tugas yang berbeda-beda pada masing-masing anggota dalam setiap kelompok untuk menciptakan satu produk kelompok. Keunggulan pembelajaran kooperatif yang pertama, siswa berkelompok sambil belajar mengenai suatu konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Yang kedua, optimalisasi partisipasi siswa,
Yang ketiga, adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan dengan sesama siswa lainnya dalam suasana gotong royong dan mempunyai banyak kesempatan untuk mengolah informasi dan meningkatkan keterampilan berkomunikasi. Selanjutnya, adanya struktur yang jelas dan memungkinkan siswa untuk berbagi dengan pasangan yang berbeda dengan singkat dan teratur. Selanjutnya, meningkatkan penerimaan dan meningkatkan hubungan positif. Keunggulan pembelajaran kognitif selanjutnya ialah motivasi intrinsik yang makin besar, percaya diri yang tinggi, perilaku dalam tugas yang lebih, sikap yang baik terhadap guru dan juga sekolah, siswa bertanggung jawab dengan belajarnya, siswa mengartikan apa yang guru bicarakan kepada apa yang dikatakan oleh siswa untuk PR mereka. Selanjutnya yang terakhir adalah siswa meningkatkan dalam kolaborasi kognitif. Mereka mengorganisasikan pikirannya untuk menjelaskan ide kepada teman-teman sekelasnya. Selanjutnya, terdapat juga kelemahan dari strategi pembelajaran kooperatif ini. Di antaranya, yang pertama ialah siswa yang pandai akan cenderung lebih mendominasi sehingga dapat menimbulkan sikap minder dan pasif dari siswa yang lebih lemah. Selanjutnya, dapat terjadi siswa yang sekedar menyaring pekerjaan dari siswa yang pandai tanpa memiliki pemahaman yang memadai. Dan yang terakhir adalah pengelompokan siswa memerlukan pengaturan tempat dan pengaturan tempat duduk yang berbeda serta membutuhkan waktu yang khusus. Terima kasih, sekian dari kelompok 10. Saya Rezky Emiranisva dan rekan saya Riyadi Yandini. Kami mohon maaf jika terdapat salah kata dalam presentasi kali ini dan kurang lebihnya ya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.